Shalom semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali materi kita pelajaran bahasa Indonesia yang telah kita pelajari selama semester 2. Sebelum kita masuk dalam materi, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini Ibu Guru ambil di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian: bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil berucap syukur. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagaimana kita tahu bahwa nafas hidup orang percaya adalah doa, sehingga kewajiban kita orang Kristen adalah selalu berdoa. Dan di dalam setiap kita berdoa yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami akan belajar pada hari ini, Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, materi kita yang pertama pada hari ini adalah tentang bagian tubuh dan kegunaannya. Jadi, bagian tubuh adalah segala bagian-bagian yang melekat pada tubuh kita. Tetapi, pakaian kita tidak termasuk dalam bagian-bagian tubuh, karena pakaian dapat dilepas dari tubuh kita. Nah, setiap bagian-bagian yang ada pada tubuh kita memiliki fungsi masing-masing. Ya, misalnya yang pertama, kita memiliki mata. Mata digunakan untuk melihat. Kita juga mempunyai telinga. Telinga mempunyai fungsi sebagai alat pendengar. Kemudian, kita juga memiliki mulut. Mulut kita digunakan untuk berbicara. Kita juga memiliki tangan. Tangan yang kita miliki kita gunakan untuk memegang benda. Dan kita juga punya kaki. Kaki kita digunakan untuk berjalan. Materi kita berikutnya adalah tentang pengalaman. Pengalaman adalah semua peristiwa yang pernah dialami. Nah, pengalaman ini terdiri dari dua macam, yaitu ada pengalaman yang menyenangkan dan ada pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman menyenangkan berarti pengalaman yang membuat orang senang. Misalnya, mendapat hadiah. Mendapat hadiah merupakan satu contoh pengalaman yang membuat orang senang. Atau misalnya, mendapatkan peringkat 1 di dalam kelas. Setiap orang yang mendapat peringkat 1 pasti bahagia. Itulah sebabnya dia termasuk di dalam pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman menyedihkan. Pengalaman menyedihkan membuat orang selalu sedih saat mengingatnya. Misalnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Setiap orang yang mengingat anggota keluarganya meninggal pasti menjadi sedih. Atau bisa juga pada saat kehilangan barang berharga. Pada saat orang mempunyai barang yang berharga hilang, pasti dia akan sedih. Materi kita selanjutnya pada hari ini adalah tentang benda. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat kita lihat. Benda terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah benda hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah benda hidup dapat bergerak sendiri. Yang kedua, benda hidup itu dapat bernafas. Dan yang ketiga,
benda hidup membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Dan yang keempat adalah benda hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Contoh benda hidup adalah yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Yang kedua adalah benda mati. Benda mati adalah kebalikan dari benda hidup, yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat bernafas, tidak membutuhkan makanan, dan tidak dapat berkembang biak. Misalnya, meja, kursi, spidol, dan batu. Materi kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang cara perkembangbiakan hewan. Secara umum, hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara beranak. Jadi, ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, misalnya kerbau dan sapi. Itu adalah dua contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Dan cara perkembangbiakan hewan yang kedua adalah dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah misalnya ayam dan bebek. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dah.